Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja. Kali ini saya kedatangan Realme 5 dalam posisi mati total. Jadi kata usernya ini mati total, tiba-tiba saja mati. Saya coba tekan tombol power, tidak ada respon ya, getar pun tidak. Kita cek untuk konsumsi arus pengisian pakai 5,2 volt. Untuk chargernya apakah ada konsumsi arusnya, dan diam ya, ini diam. Apakah power supply saya yang bermasalah? Coba saya shortkan. Oh, masih short ya, berarti bisa dipastikan tidak ada masalah untuk power supply-nya. Tapi kenapa tidak ada konsumsi arus pengisian masuk? Padahal 5,2 volt jelas sudah saya setting ya. Ini berarti bisa dipastikan handphone ini tidak mengisi ya, tidak ada konsumsi arus pengisian. Oke, langsung berarti bisa dipastikan hardware bermasalah dan kita akan coba bongkar handphonenya. Saya coba percepat untuk proses pembongkaran. Ini bagian tutup belakang ya, kita bongkar saja. Saya akan coba percepat. Untuk pembongkaran kali ini kita dapati handphone sudah terbuka ya, itu segelnya sudah cacat, berarti bisa dipastikan sudah pernah dibongkar. Untuk skrup-skrupnya jangan sampai terlupa kita singkirkan, ada fingerprint di belakang tulangan ini. Saya coba percepat untuk proses pembongkaran bautnya. Kita lepaskan dulu untuk slot SIM-nya, jangan sampai lupa. Untuk tulangan hati-hati, ada penampang antena juga, berarti bisa dipastikan antenanya ikut ke tulangan ya. Untuk fingerprint kita lepaskan. Kita akan fokus dulu di bagian konektor baterai atau VBAT ya. Apakah short atau tidaknya kita cek terlebih dahulu menggunakan multimeter analog di skala kali 1 ohm. Untuk probe merah kita hubungkan dulu ya di konektor baterainya. Saya dapati ada hambatan dalam lebih dari 30 ohm. Saya tukar probe-nya dan 5-10 ohm. Ini berarti short ya handphonenya, karena bisa dipastikan di salah satu sisinya ini 30 ohm, tidak diam. Jadi kalau salah satu sisinya diam itu tidak ada masalah, tapi kalau bergerak semua berarti short. Kita cek untuk baterainya ada 2,6 volt, tidak cukup untuk suplai voltase ya. Paling enggak itu 3,6 atau 3,7, berarti bisa dipastikan baterainya drop di 2,6 volt. Dan saya akan coba suntik tegangan dulu, paling enggak sampai 3,6 atau 3,5. Saya akan gunakan tegangan 4,2 volt untuk suntik tegangan di baterai ya, yang 2,6 volt ini. Sebelumnya 2,6 volt kita suntik menggunakan voltase 4,2 volt dari power supply, dan kita tunggu sejenak. A few moments later. Oke, kita cek lagi setelah beberapa saat kita suntik ada 3,6 volt. Seharusnya handphone ini sudah bisa hidup, tapi persentase baterai rendah ya. Kita coba cek dulu pakai tegangan charger tanpa baterai, apakah ada konsumsi arus pengisian. Tetap tidak ada konsumsi arus masuk ya. Kita gunakan baterai, apakah ada respon arus masuk dalam proses pengisian, dan tetap diam saja. Karena short itu tadi ya, berarti bisa dipastikan untuk handphone ini itu bermasalah di bagian hardware. Untuk konsumsi pengisian gagal, saya tekan tombol power tidak ada respon sama sekali. Baterai sudah saya suntik dan tetap tidak membuahkan hasil.
Karena shotnya lumayan besar, berarti bisa kita bongkar mesinnya. Kita pastikan dulu apakah yang menyebabkan handphone ini shot lumayan besar itu ya. Kita bongkar, saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran mesinnya. Kita lepaskan untuk penampang fingerprint ini, penahan fingerprintnya. Setelahnya kita coba bersihkan dulu atau kita bongkar dulu untuk pelindung seng ini. Oke, kita akan coba lepaskan dulu ya. Jadi bila mana teman-teman dapati handphone short seperti ini, untuk pengecekan pastikan baterai terisi dulu. Setelahnya kita coba cek untuk handphonenya apakah masih bisa hidup atau tidaknya. Bila mana dirasa tetap tidak membuahkan hasil, baru kita cek ya di manakah letak short yang bermasalah. Karena untuk short besar seperti ini itu biasanya lumayan mudah ya daripada yang short kecil atau short tipis itu. Oke, setelah ini kita akan coba cari untuk test point VBAT. Jadi kita akan coba suntik tegangan dari test point VBAT. Di manakah letaknya? Oke, di sini mungkin ya. Kita akan coba copot pelindung ini. Ya. Kita coba cek untuk test point VBAT-nya di manakah. Kita gunakan multimeter analog ataupun digital. Seperti biasa, kita gunakan skala buzzer. Untuk VBAT kita cari ya, ini groundnya, berarti VBAT di sebelah ini. Baru kita cari untuk test point VBAT-nya di titik manakah. Oke, langsung bisa teman-teman pastikan di mana letak test point VBAT. Baru bisa kita kasih kabel atau tenol ya, untuk nanti agar proses penyuntikan tidak ribet ya, seperti itu. Oke, test point VBAT sudah saya pastikan benar. Kita cek pakai multimeter analog lagi. Tadi bergerak ya di 30 ohm. Oke, ini masuk. Dan sekarang kita tukar propnya, harusnya diam dan ada 30 ohm ya. Berarti short, ini menandakan bahwasanya mesin ini short. Kita suntik tegangan dulu dan kita akan coba raba-raba di manakah letak panas ya di situ. Oke, untuk VBAT 4,2 volt bisa kita langsung pastikan karena ini short sebelum on ya. Untuk jalur VBAT-nya langsung bisa kita suntik pakai tegangan baterai. Kita raba dulu di manakah letak yang panas. Oke. Dan kalau teman-teman sudah dapati di manakah area atau blok yang agak hangat atau panas, itu langsung bisa kita eksekusi ya. Saya mendapati ada satu blok panas di area ini. Jadi nanti saya akan coba bongkar pelindung seng ini ya. Saya akan coba pastikan di manakah letak komponen yang short. Sudah saya dapati area ini hangat. Kita bongkar dulu ya. Kita bongkar untuk seng ini. Kita akan fokuskan di manakah letak komponen atau IC yang bermasalah. Jadi kita akan bongkar sengnya. Saya coba percepat untuk proses pembongkaran. Untuk blower saya memakai blower Quick 850 digital dengan angin di setelan 4 dan heater di 340 derajat. Kita bongkar ya untuk
seng ini angkat secara perlahan. Saya menggunakan bantuan, bisa teman-teman gunakan pinset, bisa juga gunakan pisau bedah ini ya. Untuk pisau bedahnya ukuran 11. Jadi teman-teman bisa cari-cari ini, untuk pisau bedah itu banyak yang jual di marketplace. Untuk ukurannya ukuran 11 ini pisau bedahnya, biar memudahkan kita dalam proses pengangkatan seng ini. Dan tetap hati-hati, pastikan untuk tidak merusak jalur. Setelah terangkat, baru kita dinginkan ya, biar handphone atau mesinnya dalam keadaan dingin dulu. Biar PCB atau motherboard atau mesin ini dalam keadaan dingin dulu. Setelahnya bisa kita suntik tegangan lagi. Pastikan teman-teman menggunakan rosin ya, atau Xiongka. Kali ini saya akan menggunakan Om Jin yang lama nggak saya pakai, karena panas itu kalau pakai pennya. Jadi saya akan menggunakan Om Jin ini atau rosin dispenser ini tanpa pen ya. Pastikan kita isi dulu gondorukemnya atau rosinnya. Kita isikan ini serbuk-serbuk gondorukem. Pastikan dulu untuk mencair ya, biar keluar asapnya. Om Jinnya saya pakai lagi, tapi kali ini saya akan coba untuk berikan ampere berlebih ya, biar pennya nggak panas nanti kalau dipegang. Seperti itu. Kita isikan rosin atau Xiongka padat ini, kita pecah biar berubah menjadi serbuk-serbuk seperti ini. Pastikan untuk meleleh dulu ya. Kalau sudah meleleh baru bisa kita kasih penutupnya, dan kita pakai power supply. Gunakan 4,2 volt ya. Untuk OCP saya hidupkan lagi, nanti kalau short biar bisa langsung terdeteksi. Kita tutup pelindungnya. Untuk ini alatnya Om Jin ini kita coba fungsikan. Prop hitam kita kasih yang luar, prop merah kita kasih bagian dalam. Ini sama seperti baterai ya, pengganti baterai. Jadi saya tidak menggunakan pen di dalam baterai, tapi menggunakan power supply untuk tegangan yang masuk ya, seperti itu. Ini prinsipnya kumparan yang kita bakar atau koil yang kita kasih tegangan. Kalau sudah menguap seperti itu untuk rosinnya, kan tertinggal yaitu asapnya, baru bisa kita gunakan untuk pendeteksi short. Oke, lanjut, kita akan coba cek sekarang di manakah letak shortnya. Saya gunakan tenol lagi untuk menyambungkan test point VBAT, dan kita suntik lagi. Nanti kita akan coba cek di manakah letak atau komponen yang panas berlebih ya. Oke, lanjut. Oke, kita gunakan tegangan 4,2 volt ya, seperti itu teman-teman. Langsung Om Jinnya keluar ya, asapnya langsung keluar. Berarti bisa dipastikan untuk komponen yang panas berlebih itu menyebabkan perubahan warna atau asap rosin yang sudah tertempel di motherboard itu berubah warna ya jika terkena panas. Kita copot untuk kapasitornya. Jadi saya akan coba yang termudah dulu. Sebelum menerjang ke IC, kita copot kapasitornya yang berubah warna tadi. Kita cek lagi gunakan multimeter analog yang sebelumnya 30 ohm, sekarang sudah tidak bergerak. Jadi dipastikan, saya rasa ini tidak short ya sekarang. Kita tukar propnya, ada di kisaran 5-10 ohm, aman.
Kita tukar propnya lagi dan diam, berarti tidak terjadi short. Apakah handphone sudah dalam keadaan hidup atau tidaknya kita belum tahu. Jadi kita cek lagi apakah masih tertinggal short atau tidaknya. Sekarang tidak ada kuat arus ya, di 4,2 volt tidak ada kuat arus apapun, berarti bisa dipastikan tidak short. Oke, lanjut, saya akan coba bersihkan dan kita cek apakah handphone sudah bisa menyala atau belum. Karena belum tentu untuk short yang sudah hilang handphone hidup itu belum pasti ya. Jadi pastikan untuk shortnya hilang terlebih dahulu. Setelahnya bisa kita cek lagi apakah permasalahan sudah selesai ataukah belum. Oke, lanjut, kita akan coba pasang kembali setelah pembersihan. Tadi kita congkel bagian kapasitor, tapi IC-nya juga ikutan berubah warna ya. Dan setelah kita bongkar kapasitornya, kita copot, terus kita cek lagi sudah tidak terdeteksi short. Saya akan coba rakit kembali. Oke, kita akan coba cek sekarang untuk pengisian charger ya, untuk arus pengisian charger. Yang tadi sebelum kita congkel atau short itu tidak ada kuat arus yang masuk. Kali ini alhamdulillah berjalan ya, untuk kuat arus sampai 0,8. Mantap. Ini ada logo charger berjalan dan untuk 3%, jadi persentase baterai yang ada 3,6 volt tadi sudah kita suntik itu hanya 3%. Kita coba untuk penghidupan atau tombol on kita tekan, apakah sampai ke menu atau tidaknya kita tunggu. Oke, ini bau-bau cuan ya untuk Realme 5. Apakah benar ini Realme 5? Kita tunggu hingga sampai ke menu. Dan ternyata kata sandi dibutuhkan apabila ponsel dinyalakan ulang. Jadi belum bisa cek di dalam ya, bagian yang lain. Kita cek dulu untuk software versi apakah benar ini RMX 1911 Realme 5 ya. Datang dalam posisi mati total, kita cek short dan alhamdulillah handphone sudah berhasil nyala. Untuk konsumsi pengisian, kuat arusnya sudah berhasil masuk pengisian, jadi bisa dipastikan tidak short dan handphone aman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk perbaikan Realme RMX 1911 ya tadi ya. Dan pakai Om Jin berhasil ya. Saya menggunakan metode, saya compare pakai power supply saja, tidak memakai pen ini karena saya rasa terlalu cepat panas ya kalau menggunakan baterai aslinya. Jadi saya pakai power supply menggunakan 4,2 volt dan bisa pastikan teman-teman, tadi Om Jin sudah keluar, asapnya pun sudah membuahkan hasil hingga handphone sudah bisa berhasil hidup. Tadi kapasitor saya congkel dan cuan ya, jadi langsung bisa tested, Om Jin bisa menghasilkan cuan lagi. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan tutorial kami selanjutnya, tinggal saya rapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.